Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyelami sebuah perbincangan yang sangat mendasar ya dalam dunia nutrisi. Ini semua terinspirasi dari materi riset terbaru. Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kompleks. Dalam usaha kita mencapai kesehatan optimal, mana sih yang harus jadi prioritas utama? Apakah jenis makanan yang kita taruh di piring atau cara kita makan makanan itu? Jadi, apa cukup dengan memilih brokoli daripada keripik kentang? Atau jangan-jangan variabel seperti kapan kita makan, seberapa cepat kita mengunyah, dan seberapa teratur jadwal makan kita? Itu yang sebenarnya memegang kendali lebih besar. Nah, dalam diskusi ini saya akan berargumen bahwa cara kita makan, mencakup waktu, kecepatan, dan konsistensi adalah faktor fundamental yang sering banget kita abaikan. Padahal kekuatannya bisa mengubah dampak dari makanan yang kita anggap paling sehat sekalipun. Hmm, sebuah argumen yang menarik. Tapi meskipun saya akui ya, kalau kebiasaan makan itu penting, saya akan tetap mempertahankan posisi bahwa apa yang kita makan, kualitas gizi, dan komposisi dari makanan itu sendiri, itu tetap fondasi yang tidak bisa digantikan. Tanpa bahan baku yang benar, ya, sebagus apapun cara kita makannya, hasilnya nggak akan pernah optimal untuk kesehatan jangka panjang. Baiklah, saya mulai ya. Selama ini kan kita terlalu fokus pada kalori dan makronutrien. Seolah-olah tubuh kita ini ya kayak mesin pembakar biasa. Padahal tubuh kita ini sistem biologis yang sangat kompleks dengan ritme internalnya sendiri. Nah, disinilah argumen saya. Konteks dan ritme makan adalah kunci yang mengatur respons metabolik tubuh. Ada cabang ilmu yang lagi berkembang pesat, namanya krononutrisi, yang ngasih bukti-bukti kuat soal ini. Riset yang kita analisis menunjukkan satu temuan yang cukup mengejutkan. Makan camilan setelah jam 9 malam itu secara konsisten berhubungan dengan penumpukan lemak perut dan peningkatan inflamasi. Bagian paling menariknya apa? Temuan ini berlaku bahkan kalau camilannya itu tergolong sehat loh. Misalnya segenggam kacang. Kok bisa begitu? Karena setiap sel di tubuh kita, dari otak sampai liver, itu punya jam biologisnya sendiri. Memaksa tubuh mencerna di luar jam aktifnya, itu ya istilahnya sama aja kayak minta tim konstruksi bangun gedung di tengah malam tanpa lampu. Hasilnya pasti berantakan. Terus, soal kecepatan. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya luar biasa. Studi menunjukkan, hanya dengan memperlambat kecepatan makan sekitar 20%, kita bisa mengurangi asupan kalori sampai 15%. Mekanismenya logis kok. Sinyal kenyang yang dikirim dari usus kita itu butuh waktu sekitar 10-20 menit untuk sampai ke otak. Ini sering terjadi kan? Kita makan sambil kerja atau nonton TV. Tahu-tahu makanan habis dalam 5 menit, tapi masih merasa lapar. Baru setengah jam kemudian, rasanya kenyang banget. Itu karena kita makan lebih cepat dari sinyal biologis kita sendiri. Terakhir, konsistensi. Sama seperti social jet lag, kalau pola tidur kita berantakan, pola makan yang tidak teratur. Hari ini makan 2 kali, besok 5 kali, itu juga menciptakan kekacauan metabolik. Jadi, kesimpulan saya, kebiasaan makan kita, waktu, kecepatan, dan konsistensi itu bukan sekedar pelengkap, tapi faktor fundamental yang bisa jadi lebih menentukan hasil kesehatan kita daripada cuma jenis makanannya. Poin-poin Anda soal waktu dan kecepatan itu menarik sih. Dan saya setuju itu variabel yang sering kita lupakan. Tapi bagi saya, itu semua adalah lapisan optimisasi. Kita bicara soal menyempurnakan sistem yang sudah ada. Tapi kalau fondasinya, yaitu apa yang kita makan, itu rapuh, ya optimisasi itu nggak akan banyak gunanya. Kita nggak bisa kan memoles batu jadi emas? Coba kita lihat buktinya dari materi riset yang sama. Ada satu studi intervensi yang menurut saya kuat sekali. Peneliti mengambil sekelompok orang dan cuma mengubah satu hal. Camilan biasa mereka yang tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat diganti dengan kacang almond. Cuma itu. Selama 6 minggu hasilnya luar biasa. Terjadi perbaikan signifikan pada fungsi pembuluh darah yang setara dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskuler sebesar 30%. Angka 30% itu bukan main-main loh. Ini bukti nyata bahwa jenis makanan adalah penentu utamanya. Almond itu memberikan serat, lemak tak jenuh, polifenol, dan vitamin E yang nggak akan pernah bisa dikasih oleh keripik kentang, nggak peduli jam berapa atau seberapa lambat Anda memakannya. Lalu soal serat. Ini pahlawan nutrisi yang terlupakan. Materi kita menyoroti fakta yang cukup mencengangkan. 95% populasi itu kekurangan serat. Padahal, serat secara konsisten terbukti mengurangi risiko hampir semua penyakit kronis.
Serat ini kan cuma bisa didapat dari apa yang kita makan, bukan bagaimana. Nggak ada cara makan yang bisa menciptakan serat. Terakhir, dan ini mungkin argumen terkuat saya, adalah konsep matriks makanan. Konsep ini menjelaskan kenapa struktur fisik makanan itu penting. Contoh klasiknya itu perbandingan mentega dan keju. Keduanya sama-sama tinggi lemak jenuh. Teorinya kan harusnya sama-sama buruk buat kolesterol, tapi riset menunjukkan keju tidak meningkatkan kolesterol jahat, sedangkan mentega iya. Kenapa? Karena matriks keju yang kompleks dan difermentasi itu mengubah cara lemak diproses tubuh. Ini menunjukkan bahwa komposisi intrinsik dan struktur makanan, yaitu apanya, itu yang terpenting. Jadi, ya sebelum kita khawatir soal jam makan, pastikan dulu bahan bakar yang kita masukkan itu berkualitas tinggi. Saya paham alur berpikir Anda, terutama soal studi almond itu. Hasilnya memang impresif. Anda pakai itu sebagai bukti pamungkas dari kekuatan apa yang kita makan. Tapi, nah, disinilah inti perdebatan kita. Riset lain di materi yang sama justru pakai contoh camilan sehat seperti almond untuk menunjukkan poin yang sebaliknya. Dikatakan bahwa camilan sehat sekalipun akan berdampak buruk kalau dimakan setelah jam 9 malam. Ini contoh sempurna di mana faktor waktu, yaitu bagaimana, bisa meniadakan atau bahkan membalikkan manfaat dari kualitas makanan, yaitu apa? Bayangkan, almond yang tadinya pahlawan kardiovaskuler di jam 3 sore, tiba-tiba bisa jadi penjahat metabolik di jam 10 malam, cuma karena beda waktu beberapa jam. Tubuh yang sudah masuk mode istirahat nggak akan memetabolisme lemak dan gula dari almond itu dengan cara yang sama seperti di siang hari. Gula darah bisa melonjak lebih tinggi, respons insulin jadi kurang efisien. Jadi manfaat almond itu bisa terkikis atau bahkan hilang kalau dimakan di waktu yang salah. Ini menunjukkan betapa kuatnya konteks waktu kan? Tunggu dulu. Saya rasa itu perbandingan yang kurang seimbang. Dampak negatif makan almond larut malam itu kan masalah efisiensi metabolik, sebuah gangguan sementara. Tapi kualitas nutrisi intrinsik dari almond, seratnya, lemak sehatnya, polifenolnya itu tetap masuk ke tubuh dan memberikan manfaat biologis jangka panjang yang tidak akan pernah bisa diberikan keripik kentang. Sekarang, coba kita balik situasinya. Bagaimana kalau kita makan camilan ultra proses? Katakanlah sekantong keripik kentang, pada waktu yang dianggap paling optimal, misalnya jam 3 sore, saat sensitivitas insulin sedang tinggi. Apa itu jadi makanan sehat? Tentu tidak kan? Kerusakan dari lemak trans, natrium berlebih, karbohidrat rafinasi, itu tetap terjadi. Kerusakan pada mikrobioma usus, peningkatan inflamasi kronis, itu semua tetap jalan. Gak ada cara makan yang benar yang bisa mengubah keripik kentang jadi makanan yang menyehatkan. Masalah utamanya tetap ada di apanya. Kerusakan dari makan keripik kentang jam 3 sore itu jauh lebih fundamental dan berpotensi permanen dibandingkan gangguan dari makan almond jam 9 malam. Yang satu merusak sistem, yang satu cuma bikin sistem kerja lembur. Jadi, fondasinya harus benar dulu. Itu argumen yang kuat. Tapi ada sisi lain yang perlu kita pertimbangkan, yaitu soal matriks makanan yang Anda angkat tadi. Anda menyebutnya sebagai bukti terkuat untuk argumen apa? Anda bilang perbedaan antara almond utuh dan yang sudah digiling itu soal struktur fisik makanan itu sendiri. Saya setuju, tapi cuma sebagian. Anda seolah-olah melihat matriks makanan sebagai sesuatu yang pasif. Padahal, potensi matriks itu baru terwujud lewat interaksi dinamis dengan bagaimana cara kita memakannya. Proses mengunyah itu bagian krusial dari bagaimana kita makan. Materi riset itu menunjukkan bahwa mengunyah makanan 40 kali versus 15 kali itu akan sangat mempengaruhi seberapa banyak dinding sel tanaman yang pecah. Ini bukan cuma soal mekanis loh. Ini memicu serangkaian sinyal hormonal. Mengunyah lebih lama itu meningkatkan pelepasan hormon kenyang seperti GLP-1 dan PYY yang memberitahu otak kita untuk berhenti makan. Jadi, interaksi antara matriks makanan dan cara kita memprosesnya di mulut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Matriks itu bukan benda mati, dia itu semacam undangan bagi sistem pencernaan kita. Dan cara kita merespons undangan itu dengan mengunyah perlahan akan sangat menentukan hasil akhirnya. Saya rasa ada yang kurang pas dengan logika itu. Anda menggabungkan dua hal yang sebenarnya berbeda. Tentu saja mengunyah itu sebuah tindakan, tapi efeknya sepenuhnya bergantung pada apa yang dikunyah. Konsep matriks makanan justru membuktikan poin saya secara telak. Fakta bahwa sekitar 20-30% kalori dalam almond utuh tidak terserap oleh tubuh itu karena kekuatan dinding selnya,
sebuah properti fisik dari apa yang kita makan. Itu hukum fisika dan biologi. Bahkan kalau Anda tidak mengunyahnya dengan sempurna, sebagian besar kalori itu tetap tidak akan terserap. Sebaliknya, coba kita lihat kue kering atau sereal sarapan ultraproses. Mau seberapa lambat atau sering Anda mengunyahnya, matriksnya sudah hancur dari pabrik. Akibatnya 100% kalorinya akan tersedia untuk diserap dengan sangat cepat, menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Jadi, meskipun cara mengunyah bisa sedikit memodulasi hasilnya, efek dominannya, perbedaan penyerapan kalori sampai 30% itu, sepenuhnya ditentukan oleh struktur asli makanan tersebut. Undangan yang Anda sebut tadi, itu nggak ada di makanan ultraproses. Jadi, lagi-lagi, apanya yang menentukan batasan dari bagaimana? Oke, mari kita bawa perdebatan ini ke ranah praktis. Intervensi kesehatan mana yang paling efektif untuk populasi umum? Selama puluhan tahun, pesan kesehatan publik selalu fokus pada apa? Makanlah 5 porsi buah dan sayur, kurangi lemak jenuh. Hasilnya, angka obesitas dan penyakit metabolik terus meroket. Ini menunjukkan informasi saja tidak cukup. Banyak orang sudah tahu makanan apa yang sehat, tapi mereka tetap kesulitan mengontrol berat badan. Kenapa? Karena masalahnya seringkali bukan pada pilihan makanan, tetapi pada perilaku makan. Mereka makan terlalu cepat, makan tanpa sadar karena stres, makan di jam-jam yang tidak teratur. Nah, disinilah intervensi bagaimana menjadi sangat kuat. Riset yang kita bahas menyebutkan, salah satu strategi paling efektif, membatasi jendela makan atau time-restricted eating. Hanya dengan membatasi waktu makan jadi 10 jam sehari, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, orang secara otomatis mengurangi asupan kalori rata-rata sampai 300 kalori per hari. Yang terpenting, ini terjadi tanpa mereka harus mengubah jenis makanan sama sekali. Ini adalah intervensi perilaku yang sangat elegan karena tidak memaksa orang menghitung kalori. Mereka hanya perlu mengubah satu aturan main. Dapur tutup jam 6 sore. Ini seringkali lebih mudah diadopsi daripada harus merombak total isi dapur. Itu argumen yang sangat menarik dari sisi perilaku-perilaku, saya akui. Tapi mari kita lihat sisi praktis lainnya. Mengedukasi masyarakat untuk mengubah apa yang ada di piring mereka, itu bisa jadi jauh lebih konkret dan terukur. Anjuran seperti ganti soda dengan air putih atau ganti keripik dengan buah, itu intervensi yang jelas dan mudah dipahami. Studi penggantian cemilan dengan almond yang saya sebutkan tadi itu contoh sempurna. Perubahan sederhana, satu jenis makanan diganti, hasilnya setara penurunan resiko penyakit jantung 30% dalam 6 minggu. Itu dampak yang masif dari perubahan yang relatif kecil. Sebaliknya, meminta orang untuk makan lebih lambat atau mengubah jadwal makan malam mereka secara drastis itu bisa jadi jauh lebih kompleks. Itu menyangkut kebiasaan seumur hidup dan juga dinamika sosial. Bagaimana dengan keluarga yang baru bisa makan malam bersama jam 8 malam karena pekerjaan? Bagaimana dengan pekerja shift malam? Mengubah apa yang tersaji di meja makan mungkin lebih fleksibel dan bisa diadopsi oleh seluruh keluarga tanpa harus mengubah jadwal hidup mereka secara radikal. Mengubah isi keranjang belanja itu terasa lebih konkret bagi banyak orang daripada mencoba mengubah kecepatan mengunyah. Jadi fondasinya tetap menyediakan bahan bakar yang tepat dulu. Diskusi ini semakin meyakinkan saya bahwa kita tidak bisa lagi memandang nutrisi hanya melalui lensa biokimia saja. Kita terlalu lama terobsesi dengan molekul, kalori, dan nutrisi, seolah-olah makanan itu sekumpulan angka dalam tabel. Kita melupakan manusianya, perilakunya, ritme hidupnya, dan konteksnya. Pola makan modern yang serba cepat dan tidak teratur ini telah mengganggu ritme biologis fundamental kita. Oleh karena itu, memfokuskan kembali perhatian kita pada bagaimana kita makan dengan sadar, perlahan, dan selaras dengan jam tubuh kita, itu bukan sekedar optimisasi, tapi sebuah langkah krusial untuk memulihkan kesehatan di dunia modern. Sebaliknya, bagi saya, diskusi ini justru memperkuat keyakinan saya bahwa kita tidak bisa lari dari realitas biokimia. Kualitas intrinsik makanan tetap menjadi pilar utama. Perilaku makan yang baik memang penting, tapi itu hanya bisa bekerja secara optimal jika fondasinya kokoh. Memilih makanan utuh, kaya serat, dengan matriks alami yang terjaga adalah fondasi yang tidak dapat diganggu-gugat. Tanpa dasar ini, semua penyesuaian pada waktu atau kecepatan makan hanya akan menjadi perbaikan di permukaan. Itu tidak akan pernah bisa mengatasi masalah inti dari bahan bakar berkualitas buruk. Anda tidak bisa membangun rumah kokoh di atas pondasi pasir, kan? Seberapa indah pun Anda menata furniturnya. Jelas sekali bahwa kedua perspektif ini menawarkan wawasan yang sangat berharga. Ini bukan lagi soal hitam dan putih. Pertanyaan mana yang lebih utama mungkin nggak punya satu jawaban tunggal. Keduanya saling terkait erat.
Tepat sekali. Ini bukan apa atau bagaimana, melainkan apa dan bagaimana. Tapi mengeksplorasi ketegangan di antara keduanya dan memperdebatkan mana yang menjadi fondasi dan mana yang menjadi tiang penyangga, itu yang membuka pemahaman yang jauh lebih dalam dan bernuansa tentang nutrisi. Dan materi riset ini menunjukkan masih banyak sekali yang bisa kita gali dari interaksi kompleks tersebut.